Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Sanaulilah, semester 6 Sastra Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hadis. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang utama setelah Al-Quran. Lalu, apa itu pengertian hadis? Jadi, hadis menurut bahasa berarti ucapan, sedangkan menurut istilah hadis adalah ma'udhifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Pengertian lainnya dari hadis ini adalah kullu ma athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au siratin kana dzalika qabla bi'tsati am ba'daha. Jadi hadis ini merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat khalaqah ataupun khuluqiyah, maupun juga perjalanan hidupnya, baik itu sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Lalu, apa fungsi dari hadis itu? Yang pertama ada bayan takrir atau penguat. Nah, fungsi hadis sebagai bayan takrir ini untuk memperkuat, memperkokoh apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo. Fungsi hadis yang kedua adalah sebagai bayan tafsir atau memerinci. Jadi hadis di sini itu berfungsi untuk memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan juga memberikan batasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, juga mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Salah satu contoh dari penerapan fungsi hadis sebagai bayan tafsir ini seperti dalam ayat-ayat global yang menjelaskan tentang sholat yang masih menerangkan secara umum bagaimana itu sholat dikerjakan, apa halangan-halangannya. Nah, dalam hadis Nabi itu dijelaskan secara rinci bagaimana itu sholat, seperti dalam hadis berikut, shollu kama ra'aitumuni asolli. Selanjutnya, fungsi hadis yang ketiga adalah hadis sebagai bayan tasyri' atau menetapkan hukum. Jadi, hadis juga berfungsi untuk mewujudkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau di Al-Quran ada, hanya saja pokok-pokoknya saja. Nah, salah satu contohnya terdapat dalam hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah yang berbunyi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min syairin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unta minal muslimin. Fungsi hadis yang selanjutnya adalah hadis sebagai bayan nasakh atau penghapus. Jadi hadis di sini itu berfungsi untuk menghapus ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah hadis yang berbunyi la wasiyata liwarisin, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini menurut para ulama adalah hadis yang menasakh ayat Al-Quran yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Jadi berangkat dari pengertian hadis yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka hadis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, dan yang ketiga adalah hadis takririyah. Selanjutnya macam-macam hadis dari segi kualitasnya. Nah, ditinjau dari segi kualitasnya, hadis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, dan yang benar. Ibnu Shalah mendefinisikan bahwa hadis sahih adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang adil yang dobit dari orang yang adil dan dobit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Maka dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah segala hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang sanadnya tidak terputus atau bersambung. Perawinya adalah seseorang yang adil dan dobit dan juga
matan dari hadis tersebut itu tidak ditemukan kejanggalan atau cacat. Kemudian syarat-syarat sebuah hadis dapat dikatakan sebagai hadis sahih adalah yang pertama, hadisnya musnad, yaitu hadis tersebut harus disandarkan kepada Nabi Muhammad dengan disertai sanad. Yang kedua, sanadnya bersambung, artinya antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu dengan gurunya. Syarat yang ketiga adalah seluruh rawinya adil dan dhobit. Adil di sini berarti seluruh rawi harus bertakwa, menjaga kehormatannya dan dapat menjauhi perbuatan dari dosa besar. Sedangkan dhobit adalah kemampuan rawi dalam menghafal hadis. Syarat selanjutnya adalah tidak ada syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Dan syarat yang terakhir adalah tidak adanya illah, artinya hadis tersebut tidak ditemukan kecacatan yang dapat merusak kesohihan hadis. Kemudian hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih li dzati, dan yang kedua hadis sahih lil ghairi. Hadis sahih li dzati yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih, seperti rawinya adil, kuat hafalannya, sanadnya tidak terputus, matanya tidak ditemukan kejanggalan dan illah. Nah, contohnya adalah hadis mengenai menghormati kedua orang tua, khususnya ibu, seperti dalam hadis berikut ini. Ya, selanjutnya hadis sahih lil ghairi. Hadis ini merupakan hadis yang kesohihannya dibantu oleh keterangan lain. Contohnya adalah hadis tentang bersiwak seperti berikut ini. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matannya. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, akan tetapi perbedaannya perawi dari hadis hasan memiliki ingatan yang lemah. Contoh dari hadis hasan ini adalah hadis tentang keberadaan surga seperti berikut ini. Yang terakhir adalah hadis do'if. Do'if menurut bahasa berarti lemah. Menurut istilah, An-Nawawi berpendapat bahwa hadis do'if merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat dari hadis sahih dan tidak memenuhi syarat dari hadis hasan. Contohnya adalah hadis tentang berpuasa seperti berikut ini. Nah, sanad hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama hadis. Beliau dianggap sebagai seseorang yang solih dan ahli ibadah, tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Selanjutnya, macam-macam hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Jadi hadis jika dilihat dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir berasal dari kata mutabi' yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Nah, secara istilah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang secara kebiasaan mustahil bagi mereka untuk berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Nah, syarat sebuah hadis menjadi hadis mutawatir menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, yakni apabila jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi itu mustahil jika mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Contohnya adalah hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa seperti berikut ini. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau bahkan lebih perawi tetapi tidak mencapai mutawatir. Artinya pada setiap tobakoh atau tingkatan, jumlah rawi dari hadis ahad ini bisa berjumlah 1 atau 2 atau hanya 3 orang saja dan tidak mencapai mutawatir. Nah, contoh dari hadis ahad ini adalah hadis yang menerangkan tentang cabang iman, yaitu sebagai berikut. Terakhir, kitab-kitab hadis utama. Jadi setidaknya ada 6 hadis utama yang dikenal dengan sebutan kutubus sittah. Ini yang dijadikan sebagai rujukan dalam pengutipan hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.